Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop Injil pada minggu ketiga Advent ini menampilkan kepada kita seorang tokoh, yakni Yohanes Pembaptis. Ia sungguh seorang tokoh yang bikin geger seluruh Judea dengan penampilannya yang lain daripada yang lain. Dengan pakaiannya yang terbuat dari bulu unta dan dengan suaranya yang lantang menyerukan pertobatan, tidak heran kalau orang berbondong-bondong datang mendengarkan dia. Kata-katanya tajam menusuk tanpa pandang bulu. Bahkan dia berani menggugat Raja Herodes dengan teguran yang tak seorang pun berani mengatakan itu. Dia katakan, "Tidak halal engkau mengambil Herodias, istri saudaramu." Melihat semuanya itu, tidak heran orang-orang Yahudi mulai menyangka bahwa Yohanes inilah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Atau sekurang-kurangnya dialah Nabi Elia yang menurut keyakinan mereka akan tampil kembali untuk mendahului kedatangan Mesias itu. Mereka tidak sabar lagi. Dan karena itu mereka memberanikan diri bertanya kepada Yohanes, entah dialah orangnya yang telah lama mereka nanti-nantikan itu. Sebenarnya, kalau Yohanes mau, ia bisa saja menggunakan kesempatan ini untuk mengangkat dirinya. Ia bisa saja menggerakkan massa itu untuk kepentingannya atau untuk kepopulerannya. Tetapi dengan tegas, Yohanes Pembaptis menjawab bahwa dia sama sekali bukan Mesias. Ia juga menolak bahwa dia Nabi Elia.
Ia hanya seorang sederhana saja yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Yohanes Pembaptis tidak memikirkan dirinya sendiri. Yang penting bagi dia adalah Yesus. Barangkali tidak ada kalimat yang lebih melukiskan keluhuran hati Yohanes Pembaptis daripada apa yang dia katakan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudari, saya kira sungguh tepat ucapan Uskup Fulton Sheen yang mengatakan bahwa di surga itu ada banyak macam-macam orang. Ada pembunuh, pejinah, perampok, penipu, dan sebagainya. Tetapi dia katakan bahwa kita tidak akan temukan seorang pun di surga yang tidak rendah hati. Memang, segala macam pendosa yang telah masuk surga itu hanya mungkin sampai di sana melalui pertobatan. Dan pertobatan hanya mungkin kalau orang berani merendahkan diri sedalam-dalamnya. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Dan seruan pertobatan ini dia nyatakan dengan kata maupun dengan perbuatannya yang menunjukkan kerendahan hatinya. Kerendahan hati itu dia nyatakan dengan penegasannya bahwa dia bukanlah Mesias dan bukan pula Elia atau salah seorang dari antara para nabi. Dia berkata, "Aku hanyalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan." Perhatikan saudara-saudari ucapan Yohanes itu. Aku hanyalah suara orang. Ya, suara. Hanya gema saja. Persis seperti cahaya yang tak mungkin ada kalau matahari tidak ada. Begitulah Yohanes Pembaptis melihat dirinya. Inilah pengakuan kerendahan hatinya. Persis seperti air tidak akan ada kalau mata air tidak ada. Bagi Yohanes Pembaptis, Kristuslah matahari dan mata air. Dan dia hanyalah pancaran cahaya dan pancaran air itu. Dan untuk lebih menegaskan kerendahan hatinya, Yohanes lebih lanjut mengatakan bahwa Kristus itu ialah orang yang tali kasutnya pun ia tidak layak membukanya. Saudara-saudari, kerendahan hati Yohanes Pembaptis bukanlah kata-kata saja. Dia nyatakan itu dengan perbuatan. Sebab dia mendorong murid-muridnya sendiri meninggalkannya dan mengikuti Yesus. Ia sungguh ingin bahwa Kristus itu semakin besar. Dan biarlah dirinya
semakin kecil. Saya kira, saudara-saudari, satu keutamaan yang makin hilang pada zaman modern ini ialah kerendahan hati. Sangat terasa sekarang ini di mana-mana. Manusia zaman modern ini makin lama makin sombong. Sebab merasa diri mampu menguasai segala-galanya. Dengan kemampuan akal budinya, ternyata manusia semakin sanggup melakukan hal-hal yang dulu dianggap tidak masuk akal. Sekarang ini, manusia telah mampu mengatasi kecepatan suara dengan pesawat supersonik. Manusia telah mampu menyimpan jutaan data dalam komputer. Dan serumit apapun data-data itu sanggup dia olahnya dengan mesin komputer yang begitu kecil. Manusia telah mampu mencipta bayi tabung, mencangkokkan jantung, mendaratkan kaki di bulan, dan sebagainya. Bahkan kalau manusia mau, dia mampu menghancurkan dunia ini sekejap dengan senjata nuklirnya. Entah penemuan baru apa lagi yang nanti akan menyusul. Semuanya itu dengan gampang bisa membuat manusia makin sombong. Semuanya itu bisa membuat manusia lupa bahwa dirinya hanyalah pancaran dari sumber air atau sumber cahaya itu, yakni Tuhan. Ada bahaya bahwa manusia modern sekarang ini menjadi lupa bahwa dia hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun yang ditugaskan untuk meluruskan jalan untuk Tuhan. Segala hal yang kita capai bukannya untuk kemegahan manusia, melainkan untuk meluruskan jalan bagi hadirnya Tuhan dalam segala penemuan-penemuan itu. Dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan, hendaknya manusia tetap sadar bahwa bukan dirinya lah yang makin besar, tetapi Tuhanlah yang seharusnya makin diagungkan. Saudara-saudariku, kita semua adalah orang-orang yang ditugaskan untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Kita dipanggil untuk mewartakan pertobatan, mempersiapkan kedatangan Tuhan di tengah dunia ini melalui hidup kita masing-masing. Entah bentuk panggilan hidup apapun yang kita jalani, sama sekali tidaklah terlalu penting. Yang terpenting bukanlah bentuknya, melainkan cara menghidupinya, yakni dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati itu akan mungkinlah terwujud datangnya kerajaan Allah dan bukan kerajaan kita. Agar jadilah kehendaknya dan bukan kehendak kita. Agar makin luruslah jalan bagi Dia dan bukan bagi kita.
agar makin semaraklah nama Tuhan dan bukan nama kita. Kita hanyalah perpanjangan tangan Tuhan. Yohanes Pembaptis yang begitu rendah hati, yang siap untuk semakin kecil agar Allah semakin besar, menjadi teladan untuk kita. God bless you.